yang berkaitan dengan majas akli. Sehingga apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kalimat misalkan yang berkaitan dengan orang yang ziarah kubur, atau orang yang mengatakan kepada para wali-wali Allah, yaitu madad. Ada kalimat istilah madad. Ada yang tahu artinya madad? Biasanya kalau orang ziarah ke makam wali itu dengan misalkan ke ziarah ke makamnya Sayyidina Husain, yaitu dengan mengatakan yang terkenal itu madad ya Husain, atau ziarah ke makamnya Sayyid Badawi, atau ke thariqah-thariqah Sufi Asyadili, atau Tijani. Biasanya ketika ziarah yaitu dengan mengatakan madad ya Husain atau madad ya Badawi. Seperti itu. Madad yaitu adalah meminta pertolongan. Madad berarti meminta pertolongan ketika dia berada di makamnya seorang wali. Baik itu meminta pertolongan dalam hal rezeki atau dalam hal kesembuhan. Kalimat yang demikian, hanya kalimat tolonglah. Misalkan tolonglah wahai Wali Songo, atau tolonglah wahai Sunan Ampel, atau tolonglah wahai Kiai Hamid misalkan kalau di Indonesia. Nah, kalimat yang demikian apakah menjadikan orang yang mengatakan tersebut serta-merta dia telah melakukan kesyirikan? Kalau tidak kita lihat dari sisi majas akli di sini, tidak kita perhatikan dari sisi majas akli, maka hal tersebut tentunya langsung akan mengatakan bahwa orang tersebut telah terjerumus pada sebuah kesyirikan. Karena dia telah meminta bantuan, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau kita melihat secara dohirnya. Tiba-tiba Anda datang ke makamnya wali misalkan dan mengatakan, wahai Sunan Ampel atau wahai Kiai Hamid, tolonglah saya dalam kesusahan ini, dalam hal kesusahan yang menimpa diri saya dan keluarganya misalkan. Hal tersebut ketika Anda katakan hal itu di makamnya, bagi orang yang mendengar di sebelahnya yang tidak memperhatikan terhadap sisi balaghah dari majas akli, maka hal itu tentunya akan dikatakan bahwa orang ini telah melakukan kesyirikan, telah meminta pertolongan kepada selain Allah. Akan tetapi kalimat tersebut kalau kita kembalikan atau kita teliti, ditinjau dari segi majas akli, maka hal ini dibawa kepada istilah at-tajawuz fit ta'bir, yaitu at-tajawuz fit ta'bir, yang disebut dengan dia melampaui dari hal pentakbiran, pengungkapan. Sehingga maknanya di sini bahwa orang tersebut meminta pertolongan itu pada hakikatnya kepada Allah. Dan korinah dari majas akli di sini haliyah, yaitu keberadaan. Jadi korinah haliyah. Di sana ada dalam majas akli ada korinah, salah satunya yang disebut yaitu dengan korinah haliyah, keadaan orang itu tadi. Jadi korinah tidak harus dari kalimat ini terus berikutnya kalimat setelahnya apa yang menandakan, atau kalimat sebelumnya apa, asyaku wassibab, tidak hanya terhadap hal yang seperti itu kalimat sebelumnya atau setelahnya. As-sibaku wasyaku wal lihab. Jadi kita untuk memperhatikan sebuah kalimat itu
yang tidak bisa kita ambil secara dohir, maka kita harus memperhatikan dari asyaku wassibaku wallihaq. Yaitu asyak adalah perjalanan teks. Bagaimana perjalanan teks ini? As-sibak, yaitu kalimat sebelum teks itu bagaimana? Wallihaq, dan kalimat setelahnya teks itu bagaimana? Hingga dari sini nanti kita mengetahui, oh ini ternyata mengandung unsur majas. Oh di sini ternyata terdapat qarinah dari majas tersebut. Nah, untuk mengetahui qarinah di sini tidak hanya berhenti kepada kalimat itu saja tadi. Tidak hanya memperhatikan dari, tidak hanya sebatas pada asyaku wal lihaq, berikutnya as-sibak atau as-sibaku wasyaku wal lihaq. Tidak hanya pada kalimat tersebut untuk kita ketahui sebuah qarinah, akan tetapi qarinah juga yaitu bisa dilihat dari keberadaan orangnya pada waktu itu. Dia dalam posisi apa mengatakan yang demikian? Keberadaan orangnya. Dia orangnya sebagai umat beragama atau tidak? Dia orangnya sebagai umat yang Islam atau tidak? Dia orangnya sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama atau tidak? Jadi keadaan orangnya dan dalam kondisi apa dia? Nah, ini termasuk dalam hal qarinah untuk mengetahui majas. Dan kalimat seperti ini, selama yang mengatakan, misalkan dilihat, oh ternyata yang mengatakan ini bahwa tolonglah saya wahai Kiai Hamid, oh ternyata orang yang mengatakan adalah orang Muslim. Oh berikutnya dia tidak hanya orang Muslim, tapi dia juga sudah sarjana dalam keilmuan agama Islam. Atau dia ternyata masih lulusan pesantren dan yang lainnya. Ini adalah keberadaan, yaitu qarinah. Qarinah dari orang itu tadi. Maka qarinah itu tadi yaitu qarinah dari keberadaan orang itu tadi, yaitu bisa dimasukkan dalam hal ranah majaz akli dari kalimat itu tadi. Dari kalimat yang insya, yang wahai Kiai Hamid sembuhkanlah anak-anak kami yang sedang dalam keadaan sakit. Ketika dia berziarah ke Kiai Hamid atau ke para wali Allah yang lainnya. Nah, kalimat insya seperti ini juga bisa dikatakan sebagai majaz akli, seperti misalkan di firman-Nya Allah di dalam Al-Qur'an yang di sini kalimatnya mengandung insya'iyah, yaitu ya Hamanu bnili sorhan. Jadi pada surat Al-Ghafir ayat 36, ya Hamanu ibnili sorhan, itu ada kalimat ibnili sorhan, yaitu insya'iyah. Dan juga ada seperti wal yasum naharaka, seperti yang disebutkan, yaitu insya'iyah wal yasum naharaka. Dan juga ada sebuah kisah, ini saya jelaskan, ada kisah dari Syekh Muhammad Abduh. Mungkin kalian pernah mendengar dengan profilnya Muhammad Abduh, yang beliau terkenal dengan pembaharu dalam keilmuan Islam, dan beliau termasuk mufti yang awal, bukan yang pertama, tapi yang mufti awal-awal antara yang kedua atau ketiga. Muhammad Abduh ini yang melakukan pembaharuan khususnya yang berkaitan dengan administrasi keazharan di Mesir. Muhammad Abduh yang terkenal sebagai pemikir di sini, beliau tidak termasuk orang sufi. Muhammad Abduh beliau adalah murni pemikir, mufakir, seperti Muhammad Abduh, Muhammad Al-Ghazali, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Dia dalam artian tidak tergolong yang menisbatkan dirinya ke tariqah tertentu, akan tetapi beliau Muhammad Abduh di sini sering bergaul dengan orang-orang sufi. Nah, Muhammad Abduh ini di masjidnya Sayyid Badawi, kalau kalian ingin tahu seperti apa profilnya Sayyid Imam Ahmad Al-Badawi, beliau yang ada di Mesir, yang asalnya dari Maroko. Dari Maroko beliau pindah karena mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan pada waktu itu Mesir sedang berada dalam keadaan perang dunia. Belum, sebelumnya perang dunia, karena di tahun 500 Hijriah. Sehingga pada waktu itu beliau mendapatkan isyarat untuk pindah ke Mesir dan menetap di kota Tanta, salah satu provinsi yang ada provinsi Gharbiyah. Ibu kota dari provinsi Gharbiyah. Nah, di makam Sayyid Ahmad Badawi di sini sangat terkenal beliau dengan kewaliannya. Bahkan mungkin kalau di Indonesia kita sering salawat Nuril Anwar. Itu kan kita salawatnya Sayyid Ahmad Badawi, ada Nuril Anwar yang kecil, ada Nuril Anwar yang Al-Anwar yang Al-Akbar yang besar. Allahumma sholli ala salawat Nuril Anwar wa Kashful Asrar yang seperti itu yang sering dibacakan di masjid-masjid. Itu salawatnya salah seorang wali dari Mesir, yaitu Sayyid Ahmad Badawi, yang mana kalau haul kelahirannya beliau itu nomor 2 terbanyak setelahnya jamaah haji. Jadi kita melihat bagaimana jamaah haji, banyaknya jamaah haji di Saudi. Nah, nomor 2 terbanyak perkumpulan manusia setelahnya ibadah haji, yaitu di makamnya Sayyid Badawi ketika haulnya beliau. Karena memang karomahnya yang jelas, kewaliannya juga diakui oleh semuanya. Nah, orang-orang yang ziarah ke makam Badawi tersebut, Sayyid Ahmad Badawi, pada waktu itu di sana ada Muhammad Abduh. Ada Muhammad Abduh sedang berkumpul dengan Syekh Abdul-Wahiri. Syekh Abdul-Wahiri ini adalah imam besarnya Al-Azhar, yaitu Syekhul Grand Syekhnya Al-Azhar. Tiba-tiba ada orang awam masuk ke kuburan dan mengatakan ke makam Sayyid Ahmad Badawi di sini, yaitu ya Badawi isfili ibni, wahai Badawi sembuhkanlah anakku yang sakit ini. Dia sambil menggendong anaknya yang sakit. Tiba-tiba Muhammad Abduh langsung mengatakan kepada Syekhul Azhar di sini, kepada Syekh Abdul-Wahiri, wahai ini Grand Syekh, engkau adalah sebagai ulama besar, tokoh panutan di dunia. Dan bagaimana engkau tidak mengingkari dan hanya diam ketika ada orang yang mengatakan kepada makamnya Ahmad Badawi, Sayyid Ahmad Badawi mengatakan sembuhkanlah saya. Bukankah ini termasuk dari kesyirikan? Ini pemikirannya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh sedemikian. Bukankah ini termasuk dari kesyirikan? Muhammad Abduh yang terkenal dengan rasionalisnya. Beliau mendengar kalimat tersebut langsung kepada Grand Syekh Al-Azharnya, pimpinan agama tertinggi yang ada di Mesir, mengatakan, kenapa engkau diam ketika mendengar seorang wanita mengatakan seperti ini? Kenapa tidak mengingkari? Kenapa tidak mengingkari kepada kalimat yang seperti ini? Bukankah ini termasuk kesyirikan? Ini perkataannya Muhammad Abduh. Berikutnya Syekh Muhammad Abdul-Wahiri di sini menjawab dengan menanyakan dan berteriak di sini sambil menarik nafas. Syekh Abdul-Wahiri di sini sambil menarik nafas ke Muhammad Abduh dalam artian, kenapa Muhammad Abduh tergesa-gesa mengatakan seperti ini? Orang yang terkenal dengan rasionalisnya, tapi kenapa dia tergesa-gesa dengan mengatakan bahwa kenapa kamu tidak mengingkari perbuatan wanita ini yang mengatakan, wahai Badawi sembuhkanlah anak saya. Sehingga Syekh Abdul-Wahiri di sini tidak langsung serta-merta menjawabnya dengan ilmu balaghah dan yang lainnya, tetapi langsung menanyakan ke orang wanita itu tadi. Saya tadi mendengar, wahai ibu, saya tadi mendengar dari ibu bahwa ibu di sini mengatakan ke Sayyid Badawi untuk menyembuhkan anaknya. Apakah Sayyid Badawi ini, Ahmad Badawi di sini atau seorang wali di sini bisa menyembuhkan orang yang sakit? Ini katanya Syekh Abdul-Wahiri ditanyakan dan di hadapan Muhammad Abduh. Sehingga wanita tadi yang mengatakan itu, dia menjawab, saya tidak bermaksud seperti itu. Yang saya maksudkan bukan Badawi yang menyembuhkan. Jadi kalimatnya dia mengatakan, wahai Badawi, ini orang awam yang mengatakan seperti ini. Wahai Badawi, sembuhkanlah anak saya yang sedang sakit di hadapan kuburan. Berikutnya ketika ditanya, apakah seorang wali di sini yang sudah meninggal bisa menyembuhkan? Dijawab oleh wanita itu tadi, ini wanita awamnya yang menjawab seperti ini. Wanita awam menjawab, saya tidak bermaksud seperti yang Anda tanyakan, yaitu bahwa Badawi bisa menyembuhkan dan yang lainnya. Tidak, akan tetapi yang saya maksudkan, wa inna ma'aratu anna Sayyid al-Badawi bima lahu min manzilatin indallahi yatlubu minasyifa ibni.
Yang artinya adalah, yang saya maksudkan wahai Syekh dan juga kepada Muhammad Abduh, yang saya maksudkan adalah saya meminta pertolongan kepada Allah dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Sayyid Ahmad Badawi. Jadi meminta kepada Allah dengan kedudukan yang Allah berikan kepada Sayyid Ahmad Badawi di sini, kedudukan yang mulia, kedudukan yang tinggi sebagai seorang wali. Kedudukan yang mulia di sini saya minta kepada Allah yang telah memberikan kedudukan ini. Dan saya tahu di sini mengatakan wa ana arifah anna syifa'a biyadillah, dan saya tahu bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah. Baru berikutnya setelahnya mendengar dari jawaban seorang wanita yang awam ini, jawaban dari seorang wanita yang awam, Muhammad Abduh mendengar pada waktu itu, langsung Muhammad Abduh menjawab, amma idza kana dzalik kama taqulin fala kufra laki. Itu. Kalau yang kamu maksud adalah seperti ini adalah majas berarti. Kalau yang kamu maksud adalah seperti yang tadi dikatakan, sebagaimana kedudukan yang telah Allah berikan kepada Sayyid Ahmad Badawi di sisi Allah yang tinggi, maka saya minta kepadamu wahai Allah, yaitu untuk menyembuhkan putri saya. Kalau yang dimaksudkan adalah seperti itu, maka tidak termasuk kekufuran dan tidak termasuk kesyirikan. Jadi ini karena dia menggunakan majas akli dalam hal ini. Makanya majas akli korinahnya yaitu tidak hanya pada teks kalimat itu saja, akan tetapi juga pada halah, keberadaan atau keadaan seorang itu tadi, keadaan seorang wanita itu tadi. Itu termasuk dari majas yang akli, bisa termasuk korinah, bisa dijadikan korinah dalam hal kategori majas. Makanya termasuk misalkan sebenarnya kasus dari Ahok yang sudah berjalan lama, yang sudah pernah kasusnya tersebut pernah diusut, ya harus diperhatikan juga bagaimana keadaan pada waktu itu untuk dikatakan apakah ini hakikat atau majas terhadap penghinaan terhadap atau penghinaan terhadap ayat-ayat di surat Al-Maidah. Apakah hal ini memang termasuk hakikat atau ini adalah termasuk majas akli dan yang lainnya, dengan memperhatikan seluruh aspek termasuk aspek keadaannya pada waktu itu. Dan tentunya hal ini juga akan menjadi landasan bagi kita ketika kita mendengarkan perkataan orang yang dohirnya itu kok seakan-akan adalah berseberangan atau tidak sesuai dengan syariat dan yang lainnya, tetapi ini ternyata dilihat dari korinahnya demikian, sehingga ini termasuk dari majlis. Meskipun kalimat-kalimat yang seperti tadi, yaitu saya tidak mengajak semua orang nantinya mengatakan kalimat seperti itu, tidak. Dia datang ziarah kubur langsung, wahai Kiai Hamid sembuhkanlah. Terus semua orang saya meminta seperti itu, tidak. Saya tidak meminta hal yang demikian. Akan tetapi adalah yang menjadi permasalahan adalah ketika kita mendengar secara tidak sengaja mendengar kalimat yang demikian, maka yaitu tidak serta-merta untuk langsung menghukumi bahwa orang tersebut berada dalam ranah kesyirikan atau berada dalam ranah kekufuran. Dengan tetap mengajak atau mengajarkan kepada orang awam tersebut bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, bahwa yang mematikan adalah Allah, yang mendatangkan manfaat adalah Allah, dengan tetap memperhatikan atau mengajak mereka pada hal-hal tersebut. Akan tetapi jika sudah mendengar kalimat yang demikian, maka tidak serta-merta untuk menghukumi terhadap status orang tersebut, karena di sana masih ada majas akli dengan menggunakan korinah haliyah, keberadaan orang tersebut yang itu bisa dimasukkan dalam kategori majas akli. Ya, sementara saya kira sampai di sini dulu. Ketua kelas sudah mengirimkan nama-nama yang tidak hadir dan yang bertanya dan yang presentasi. Untuk yang absensi sudah, Ustaz. Yang bertanya juga, yang bertanya tadi dari penanya. Yang mohon maaf Ustaz. Ya, penanya ditulis nama dan NIM-nya saja. Ustaz. Baik, Ustaz. Ustaz, mohon maaf. Ya, silakan.
tadi ada pertanyaan dari saudara Nabil yang belum terjawab. Perbedaan majas mursal sama majas akli, Ustadz. Bukannya minggu kemarin sudah dibahas dengan majas mursal dan majas akli? Kalau majas mursalnya sudah, tapi aklinya belum. Barusan. Silakan ke pemateri dulu sebelumnya, nanti setelahnya saya akan berikan tambahan. Silakan, saya ingin tahu jawaban dari pemateri presentator dulu. Begini, Mas Nabil, kalau majas mursal ini maknanya ini luas. Misalnya tadi di Quran surat Al-Mu'min ayat 13 yang artinya dan menurunkan untukmu rezeki dari langit. Nah, rezekinya ini bisa bermacam-macam, bisa berupa uang atau kesehatan atau apa. Tapi karena diikuti dengan dari langit ini, maka yang dimaksud adalah hujan. Nah, yang selanjutnya adalah majas akli. Majas akli ini bisa dipahami dengan akal. Begitu, Mas, perbedaan yang saya tangkap, Mas. Ya, secara ringkas, ya perbedaan secara ringkas sama menjelaskan secara ringkas karena jam 11.30 saya ada di kelas lain. Itu secara ringkas perbedaan antara majas mursal dengan majas akli itu bahwa di dalam majas mursal yaitu alaqatnya, ditinjau dari segi alaqatnya. Misalkan alaqatuhu, alaqatnya kaitannya majas mursal yaitu dengan sababiyah, dengan musababiyah, dengan juz'iyah, dengan kulliyah, mahalliyah, i'tibaru makana, i'tibaru ma yakun. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, baru itu yang menjadi apa dalam hal majas mursal. Sedangkan majas akli alaqahnya kaitannya yaitu hanya berkaitan dengan sababiyah juga, yaitu zamaniyah juga, makaniyah, masdariyah, fa'iliyah dan maf'uliyah. Contoh-contohnya bisa dipelajari lebih lanjut. Itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua, bahwa di dalam majas mursal yaitu perbedaannya adalah dalam majas mursal an-nadhkur ma'na wa naqsidu ma'nan akhar. Kita menyebutkan satu makna akan tetapi yang kita maksudkan adalah makna lain. Kita menyebutkan suatu makna akan tetapi yang kita maksudkan adalah yang kita inginkan adalah makna lain. Sedangkan majas akli dasarnya adalah al-isnad, yaitu penyandarannya, yaitu kita menyandarkan sebuah pekerjaan au ma yakumu maqamahu ila ghairi sahibihi, kepada orang lain. Jadi kalau yang majas akli yaitu dasarnya adalah penyandaran isnad, yaitu an yusnid fi'lan au ma yakumu maqamahu ila ghairi sahibihi. Itu menyandarkan sebuah pekerjaan ini kepada orang lain. Sama halnya seperti tadi menyandarkan sebuah kesembuhan yang menyembuhkan, yang menyembuhkan sahibus syifa, orang yang menyembuhkan, zat yang menyembuhkan adalah dinisbatkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara zahir dia seakan-akan kita menisbatkan kepada orang atau seorang wali itu tadi. Itu menyandarkan sebuah perilaku, perbuatan yang bisa menyembuhkan, mematikan dan yang lainnya, yang mana kita katakannya itu kepada seorang yang wali, akan tetapi hakikatnya adalah ila ghairi sahibihi, kepada yang lainnya, kepada kholiknya, kepada penciptanya. Jadi menyandarkan sebuah pekerjaan yang hal itu hakikatnya dinisbatkan, disandarkan kepada yang lainnya. Sementara seperti itu. Silakan, ada pertanyaan?
Ya, kalau tidak ada, silakan penanggung jawab atau ketua kelasnya nanti untuk menanyakan halaman berapa dan sampai halaman berapanya untuk perkuliahan yang akan kita laksanakan insya Allah di minggu depan. Mari kita akhiri perkuliahan di menjelang siang hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.